Pemirsa, generasi milenial atau mereka yang berusia di kisaran 26 sampai 40 tahun serta generasi Z atau Gen Z, yakni yang berusia 20 hingga 25 tahun adalah generasi yang kini mendominasi penduduk Indonesia. Bahkan menurut survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik, sebanyak total 52,43% penduduk Indonesia adalah milenial dan generasi Z atau Gen Z. Data ini menunjukkan bahwa gaya hidup masyarakat perkotaan didominasi oleh kegiatan kaum milenial dan Gen Z. Tak dipungkiri, banyak stigma negatif disematkan kepada generasi milenial dan Gen Z. Antara lain, dianggap sebagai generasi yang boros, konsumtif, dan memiliki literasi keuangan yang rendah. Terlebih, data menunjukkan bahwa generasi milenial dan Gen Z memiliki kecenderungan belanja atau pengeluaran yang lebih besar dibanding generasi lainnya. Survei lain dari Kata Data Insight Center juga menyebutkan dana darurat milenial dan Gen Z hanya cukup dipakai untuk kurun waktu 3 bulan saja. Salah satu kegiatan yang sangat identik dengan milenial dan Gen Z adalah nongkrong atau kegiatan bersosialisasi bersama orang lain di suatu tempat publik. Bukan hanya sebagai sarana sosialisasi semata, nongkrong juga dianggap sebagai agenda wajib yang dipakai untuk melepas penat dari kegiatan sehari-hari. Kalau nongkrong seminggu sekali, lebih ke kafe sih kalau nongkrong. Kalau misalkan ukuran 4-5 orang kurang lebih 150.000 lah. Yang pertama tempatnya lebih nyaman, kedua ada live musik biasanya kan, sama yang ketiga pilihan makanannya tuh update. Lumayan sering Mbak kalau saya sendiri. Biasanya kalau misalnya pribadi saya sih sekali, kalau 2 kali, tapi kalau lagi ada kawan-kawan ngajakin gitu bisa ya 3 kalian lebih. Kalau saya pribadi ya sekitar 50.000-an lah. Ya kalau tempat nongkrongnya di kafe-kafe gitu, karena kan biar lebih kebuka obrolannya sama kawan-kawan, lebih enak gitu. Ya, kurang lebih gitu. Suka sih. Kalau seminggu biasa weekend, Sabtu Minggu pasti nongkrong. Sekali nongkrong bisa 50-100 lah. Biar nggak stres ya, biar nggak stres karena dari Senin sampai Jumat udah kerja. Jadi Sabtu Minggu kita nongkrong. Untuk membuktikan apakah gaya hidup milenial benar-benar konsumtif, tim OMG mencoba menelusuri dan mengikuti kegiatan sehari-hari milenial dan Gen Z. Pertama, kami bertemu dengan Gen Z Yose. Usianya baru 21 tahun. Untuk hidup, mahasiswa perantauan ini masih mengandalkan uang kiriman orang tua. Pengeluaran terbesar bulanannya adalah biaya kos yang mencapai 1 juta rupiah. Tidak ada AC di kamar kosnya, yang ada hanya kipas. Sisanya meja belajar, tempat tidur, dan lemari. Namun bagi Yose, minimnya fasilitas tak masalah, yang penting bisa nongkrong. Sebenarnya kalau buat aku sendiri sih, kos-kosan itu cuman buat tempat tidur aja. Karena selebihnya emang seringan di luar, apalagi nongkrong, kadang nugas, itu ya. Betul, kosan ya cuman buat tidur, mandi, udah. Kebetulan Yose ada rencana untuk nongkrong dengan teman-temannya di salah satu kafe di Jakarta. Kami pun ikut bersamanya. Akhirnya, kami tiba di tempat tujuan. Di sini, Yose bertemu dengan 2 temannya, Diva dan Prima, sama-sama Gen Z. Bagi mereka bertiga, kegiatan nongkrong adalah agenda rutin yang tidak boleh dilewatkan. Terkadang sih seminggu sekali. Kalau mau tugas numpuk dan itu harus dikerjain di kosan ya, kita nggak ngerjain di sini, kita kerjain di kosan, fokus lah. Kalau di sini sambil nyantai, sambil nikmatin suasana Ngobrol sama teman-teman. dunia aja, indahnya dunia lah. Layaknya kegiatan normal di kafe, mereka memesan makanan dan minuman favorit. Dan terbukti, ada pengeluaran Gen Z untuk kebutuhan nongkrong di kafe. Kalau perorangan kan tadi sekitar 50-70, ya kalau dihitung-hitung per minggunya ya kurang lebih 300.000 lah, taruh segitu. Anggap itu kalau nongkrong rutin ya,
Itu kalau nongkrong rutin sih kurang lebih sejuta, sejutaan lah. Cuman kalau emang yang seminggu cuman sekali, ya paling sebulannya sekitar 500 lah kalau sebulan, kalau yang seminggu sekali. Bagi mereka, nongkrong tidak hanya dianggap sebagai ajang foya-foya, melainkan sebagai waktu tepat melepas penat dan ajang sosialisasi. Kita sih penting nggak penting ya, karena kita kerja seminggu, kadang kita seminggu kerja, terus kita waktunya kita healing atau ngobrol sama teman-teman gitu. Butuh me time juga sih tepatnya. Kalau kebetulan kan aku masih kuliah, jadi ya daripada sumpek di kosan doang, ya udah nongkrong lah. Sosialisasi ke teman sih. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke sosialisasi ya. Karena kalau buat nurutin gengsi doang nggak bakal makan nasi. Jadi ya sambil nongkrong ya sambil sosialisasi aja, sambil nyambung relasi. Iya. Karena kalau nggak nongkrong kayak gini juga kita nggak bakal kenal siapa-siapa. Kami pun menemukan di lapangan kesukaan Gen Z meramaikan media sosial dengan postingan aktivitas kekinian mereka. Sejauh ini mayoritas ngupload sih, jadi 90% lah, 95% bahkan. Jadi ya hampir setiap nongkrong tuh minimal 1 instastory lah. Dan kegiatan ini pastinya harus didukung gawai atau gadget berteknologi tinggi dengan hasil foto atau video yang jernih. Sebenarnya bukan keharusan sih, cuma kita pakai ginian nih karena emang ngerasa kualitas sih, dan kebetulan kita juga suka foto-foto, suka ngevideo, jadi yang emang HP ini tuh Support buat konten lah. Iya, support banget buat konten, yang buat kita yang nggak perlu ribet bawa kamera kemana-mana, bawa kamera. Jadi pakai HP kayak gini cukup. Diva adalah pekerja baru alias fresh graduate worker. Dengan nominal gaji UMR, Diva mengaku masih mampu nongkrong seperti ini. Baginya, waktu kosong selepas bekerja bersama teman adalah hal penting. Namun, ia masih tetap bisa menabung. Pasti ada sih disisihin buat tabungan. Jadi kita harus bisa manage duit juga, walaupun kita juga sering nongkrong. Kita juga kan ke depannya juga pengen beli rumah, pengen beli kendaraan juga. Buat ke depannya juga sih. Pasti kita nyisihin, jadi nggak sampai habis-habis gitu. Tim OMG pun mencoba bertemu dengan narasumber lain. Kali ini, golongan milenial. Dia adalah Dea, wanita dewasa yang sudah memiliki penghasilan di atas rata-rata Jakarta. Bekerja tak membuat Dea mengesampingkan kehidupan sosialnya. Dan inilah rutinitas aktivitasku biasanya pulang kerja. Kayak gini setiap hari, macet-macetan di wilayah itu udah jadi makanan sehari-hari. Tapi abis ini aku mau nongkrong biar lebih rileks, biar nggak terlalu pengap banget lah kalau habis kerja kayak apa. Memiliki penghasilan di atas rata-rata dan tuntutan penampilan saat bekerja tentu membuat Dea memiliki standar hidup sendiri. Salah satunya terkait transportasi yang dipakai sehari-hari. Bagi Dea, memiliki mobil pribadi adalah kebutuhan penting. Jadi kalau aku pribadi ya lebih akan milih naik mobil. Secara dari penampilan juga udah on fleek banget dari rumah, terus kalau naik motor kayak kena angin gitu-gitu segala macam kan agak nggak nyaman nggak sih Mbak? Sesampainya di kafe, hari sudah malam. Kafe yang dipilih sangat private dan minim suara. Dea tak suka keramaian. Memenuhi target pekerjaannya di hari kerja sangat penting baginya. Namun, nongkrong adalah kebutuhan lain di akhir pekan. Sama halnya dengan Gen Z, posting di media sosial baginya menjadi sebuah kebutuhan. Selain pemilihan tempat, makanan dan minumannya pun harus cantik dan bergizi. Menurut aku sepenting itu sih, karena kita bisa ngasih tahu kehidupan sosial kita gitu loh buat ke orang-orang. Karena they have to know what we have done
in our social life, ya nggak sih? Jadi menurut aku Instagram, ngepost, feed story, dan harus rapi ya. Itu tuh ngasih petunjuk gitu loh ke orang-orang kalau kita misterius, tapi sebenarnya kita juga ngelakuin social life di luar ini. Dari kafe, kami mengikuti Dea pulang ke sebuah apartemen di kawasan pusat Jakarta. Baginya, kenyamanan adalah nomor 1. Tentu, fasilitas apartemen sangat berbeda dengan kos. Mulai dari AC, televisi, bahkan dapur, semua tersedia. Bahkan bagi Dea, untuk healing, apartemen juga haruslah memiliki pemandangan yang indah. Ini pemandangan yang menurut aku cukup bikin aku seneng aja. Tiap malam tuh bisa healing dengan melihat pemandangan ini doang. Jadi pulang itu nggak cuma dek langsung tidur gitu loh. Dan ini kan nggak didapat di kos. Aku bisa ngeliat kayak gini tiap malam. Dengan bangun tidur juga ngeliat kayak gini, pemandangan malamnya juga kayak gini. Jadi so fun sih menurut aku. Ini hiburan yang nggak bisa dibeli di kos pastinya. Walaupun terkesan foya-foya, Dea menyisakan sekitar 40% gajinya untuk ditabung demi masa depan yang nyaman. Karena menurutnya, anugerah yang dimiliki milenial adalah usia produktif. Usia di mana harus bekerja sekeras mungkin untuk masa depan yang lebih baik dan tabungan hari tua. Menurut sosiolog, keinginan milenial dan Gen Z untuk pergi ke kafe adalah hal fitrah atau alamiah yang terjadi pada manusia sebagai makhluk sosial. Belum lagi pengaruh tren sosial yang semakin berkembang. Namun tetap ada batasan yang harus diperhatikan. Kenapa mereka sering ke kafe, kemudian ngobrol-ngobrol, itu juga kebutuhan sebagai makhluk sosial, berinteraksi. Supaya apa yang dipikirkan itu bisa saling bertukar pikiran dengan teman-temannya. Dan itu sah-sah saja. Hanya yang menjadi persoalan adalah seringkali kemudian ini mempengaruhi gaya hidup. Kita dipengaruhi oleh tren-tren yang terkini, teknologi yang mempromosikan tentang budaya-budaya hidup yang kafe, nah kemudian healing yang lebih kemudian di situ membutuhkan investasi lebih besar. Nah, yang penting ini adalah adik-adik kita ini jangan terpengaruh dengan gaya hidup yang bermindset hedonisme. Jadi mindset yang hanya hidup untuk bersenang-senang gitu ya. Mumpung muda misalnya dia bersenang-senang. Mau menikmati. Bukan. Jadi jadikan itu hanya sebagai sarana untuk memperkuat kualitas diri. Dari sisi pengamatan keuangan, gelora Gen Z dan milenial yang seakan amat konsumtif dipengaruhi oleh gagap keuangan serta kemampuan literasi keuangan alias kemampuan memiliki keputusan keuangan yang rendah. Maksud saya, Anda memang boleh entertainment, ya, melakukan hobi, gitu. Karena itu akan berdampak terhadap motivasi psikis Anda, semangat kerja lah gitu ya. Karena manusia kan bukan mesin. Tapi sekarang tinggal kita atur komposisinya berapa. Nabung, bisa memiliki aset ya, kemudian juga bisa mempersiapkan pensiun kita, hariannya, kebutuhan hariannya juga cukup ya. Maka untuk entertainment sebenarnya ya itu maksimal itu 5%. 5-10% aja udah besar sekali untuk entertainment. Pemirsa, stigma buruk tentang kebiasaan milenial dan Gen Z healing ataupun pergi nongkrong ternyata tidak bisa dipukul rata. Konsumerisme sangatlah bersifat personal, tergantung bagaimana seseorang bisa mengontrol diri dalam menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan. Di samping itu, kita harus akui Gen Z dan milenial adalah generasi cerdas yang masih memiliki energi serta pola pikir kreatif yang tinggi. Biarlah ajang nongkrong atau healing mereka tetap menjadi kesukaan asalkan dalam batas kewajaran. Karena hal ini justru bisa memupuk generasi masa depan yang tanggap sosial.